semua, ketemu lagi di video kali ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan subbab terakhir di sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu subbab pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, seperti apa? Langsung saja disimak videonya. Nah, sebelum kita membahas materi yang lebih lanjut, apa sih permasalahan kontekstual itu? Nah, permasalahan kontekstual merupakan sebuah permasalahan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Langsung saja kita bahas contoh-contoh soal berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas contoh pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier dua variabel ya. Oke, di sini sudah ada permasalahannya. Motor Rogu hanya bisa membawa beban kurang dari 24 kg. Satu karung baju mempunyai berat sebesar 3 kg. Kemudian satu karung celana mempunyai berat sebesar 2 kg. Berapa karung baju dan celana yang dapat ia bawa? Nah, untuk langkah yang pertama, kita tulis dulu, kita misalkan dulu baju dan celananya ya, karena tadi Motor Rogu bisa memuat baju dan celana. Nah, di sini untuk baju, berat baju saya misalkan X, kemudian berat celana saya misalkan Y. Ya, nah tadi karena berat bajunya dia 3 kilo, kemudian berat celananya 2 kilo, berarti di sini untuk pertidaksamaannya 3X plus 2Y kurang dari 24. Kurang dari 24 dari mana? Dari sini. Karena berat totalnya tadi haruslah kurang dari 24 kg. Jadi berat ini semua dia tidak boleh melebihi 24 kg. Nah, jadi pertidaksamaannya seperti ini. Ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel ya. Karena di sini menggunakan tanda pertidaksamaan, kemudian memuat dua buah variabel dan variabelnya berderajat 1 ya. Ini merupakan contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, karena sudah kita dapatkan pertidaksamaannya, maka kita selesaikan ya. Di sini langkah pertama kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan ya. Kemudian kita cari titik-titik potongnya. Ketika X-nya 0, berarti 3 kali 0 plus 2Y sama dengan 24. Berarti Y-nya 24 dibagi 2. 12 ya, berarti titik potongnya 0,12. Gantian, sekarang ketika Y-nya 0, di sini kita ganti dengan 0. Berarti 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 24. Berarti X-nya 24 dibagi 3. Ya, di sini ketemu X-nya 8, sehingga diperoleh titik 8,0. Nah, kalau sudah kita peroleh dua titik perpotongannya, kita gambar ya. Ini untuk titik 8,0 dan ini untuk titik 12,0. Langkah selanjutnya kita pilih titik uji. Di sini saya memilih 5,1 ya. 5,1 berarti kira-kira nanti di sini 5,1 berarti di sini ya nanti. Oke, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti 1. Berarti 3 kali 5, 15. 2 kali 1, 2. Berarti 17 kurang dari 24. Betul atau salah? Oke, betul ya. Karena pertidaksamaan ini bernilai benar, maka titik tadi merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaannya. Berarti titik 5,1 ini berada di bawah garis. Berarti daerah yang di bawah garis ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, gambarnya seperti ini. Yang diarsir yang di bawah garisnya. Nah, tapi di sini karena baju dan celananya itu nyata ya, jadi tidak mungkin dia bernilai negatif. Jadi, daerah di sebelah kiri sumbu Y dan daerah yang di bawah sumbu X ini dia bukan merupakan daerah penyelesaian. Karena kalau di sebelah kiri sumbu Y negatif, di bawahnya sumbu X dia juga negatif. Jadi tidak merupakan daerah himpunan penyelesaian ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang ini. Yang dibatasi dengan sumbu Y
sumbu X dan juga di bawah garis pertidaksamaan. Jadi di sini dia daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini sudah ada permasalahannya ya. Berat maksimum kendaraan atau W dalam ton yang bisa melewati sebuah jembatan kayu memenuhi pertidaksamaan W kurang dari sama dengan 0,05 dikali D min 10 kuadrat, di mana D-nya adalah tebal kayu. Kemudian tadi untuk berat maksimum kendaraannya W ya. Nah, sebuah jembatan kayu yang dibangun setebal 20 cm ini, apakah kendaraan yang beratnya 6 ton itu bisa melewati jembatan tersebut? Nah, langkah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu pertidaksamaan, karena di sini sudah ada variabelnya ya, yaitu W dan D, maka kita sudah tidak perlu permisalan lagi. Ya, kita sudah peroleh pertidaksamaannya ya. Oke, berarti di sini pertidaksamaannya W kurang dari sama dengan 0,05 dikali dalam kurung D min 10 kuadrat ya. Nah, di sini diperhatikan untuk berat maksimum kendaraan itu W ya. Berat maksimum kendaraannya W. Kemudian tadi tebal kayunya itu D ya. Nah, di sini jembatannya dibangun menggunakan kayu setebal 20 cm, berarti nanti D-nya 20 cm. Nah, yang ditanyakan apakah kendaraan yang beratnya 6 ton ini aman untuk melewati jembatan tersebut, berarti nanti W-nya 6 ton ya. Nah, jadi W-nya 6 ton, D-nya 20 cm. Nah, untuk mengetahui apakah kendaraan ini aman atau tidak, berarti kalau W sama dengan 6 ton dan D sama dengan 20 cm ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, berarti aman. Tetapi kalau tidak, berarti kendaraan tersebut juga tidak aman untuk melewati jembatan ya. Nah, masih ingat bagaimana caranya kita mengetahui apakah kedua ini merupakan penyelesaian atau tidak? Nah, caranya kita substitusikan ya. Kalau bernilai benar berarti dia merupakan penyelesaian. Kalau bernilai salah berarti dia bukan penyelesaian. Nah, kita substitusikan untuk W dan D-nya. W-nya kita ganti 6, D-nya kita ganti 20. Di sini berarti 20 dikurangi 10 ya, 10 kuadrat. Di sini berarti 0,05 dikali 100. Berarti 6 kurang dari sama dengan 5. Oke, bernilai salah ya, karena 6 itu lebih dari 5 ya. Karena pernyataannya bernilai salah, maka W sama dengan 6 ton dan D sama dengan 20 cm ini bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke ya. Jadi W dan D-nya tadi bukan merupakan penyelesaian. Nah, karena bukan merupakan penyelesaian, berarti kendaraan dengan berat 6 ton ini tidak aman untuk melewati jembatan tersebut. Nah, ini merupakan contoh permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan PTK-DV. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Kita sudah masuk ke sistem ya, berarti minimal ada dua pertidaksamaan. Oke, di sini permasalahannya pada harga S per satuan, Departemen Pemasaran dalam suatu perusahaan tekstil memperkirakan bahwa biaya mingguan B dan pendapatan P akan diberikan persamaan di bawah ini. Ya, di sini untuk pendapatan P-nya ya, persamaannya ini dalam ribuan rupiah. Kemudian untuk persamaan B-nya ini ya dalam ribuan rupiah. Nah, pertanyaannya, dalam kondisi bagaimanakah perusahaan memperoleh keuntungan? Itu untuk yang poin A. Kemudian untuk poin B, berapakah harga satuan yang akan membuat perusahaan memperoleh keuntungan?
hitungan. Nah, di sini untuk poin A ini nanti kita akan peroleh pertidaksamaannya ya. Oke, karena di sini masih dalam bentuk persamaan. Oke, di sini penyelesaiannya. Oke. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila berarti pendapatannya harus lebih besar dari biaya produksi. Ya. Oke, harus lebih besar dari biaya produksi. Nah, sehingga diperoleh pertidaksamaannya seperti ini. Untuk P-nya itu haruslah lebih dari sama dengan 20 - S. Kemudian untuk B-nya persamaan pendapatannya dia haruslah kurang dari 6S min 0,5 S kuadrat. Nah, kita sudah peroleh ya untuk sistem pertidaksamaannya. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian kita selesaikan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Nah, di sini kita selesaikan untuk persamaan linearnya terlebih dahulu. Di sini untuk persamaan linearnya berarti yang atas ya, karena di sini pangkatnya 1. Kemudian untuk yang bawah ini dia pertidaksamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 2 ya. Oke, kita selesaikan yang linear terlebih dahulu. Oke, berarti di sini ketika S-nya 10, berarti di sini P-nya 20 - 10. Maka P-nya 10 ya. Ketika S-nya 4, berarti P-nya 20 - 4. Ketemu P-nya 16 ya. Di sini titik-titiknya diperoleh 10,10 dan 4,16. Nah, kita masukkan titik ujinya ya. Kayak 0,0. Ketika P-nya 0, di sini S-nya 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 20. Dia bernilai salah ya. Berarti nanti titik 0,0 ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Langkah yang kedua, kita kita selesaikan pertidaksamaan kuadratnya. Ya. Kita cari titik potongnya. Di sini saya yang terlebih dahulu dengan titik. Oke, di sini untuk yang pertama kita cari titik potong sumbu B-nya ya dengan syarat S-nya sama dengan 0. Berarti ini S-nya 0. Kita substitusikan ya. B-nya sama dengan 0 karena di sini S-nya 0, B-nya 0, maka titik potongnya 0,0. Kemudian gantian ketika B-nya yang 0, berarti kita substitusikan ya. 0 sama dengan 6S dikurangi 0,5 S kuadrat ya. Di sini berarti saya tulis seperti ini biar nanti pemfaktorannya lebih mudah. Oke, di sini 0,5 S-nya saya keluarkan. Berarti 0,5 S dikali 12 6S, 0,5 S dikali min S 0,5 S kuadrat. Ini untuk pemfaktorannya ya. Sehingga diperoleh S-nya sama dengan 0 dan S-nya sama dengan 12. Di sini 0,5 S sama dengan 0. 12 min S sama dengan 0 sehingga S-nya diperoleh ini ya. Berarti titik potongnya 0,0 dan 12,0 ya. Selanjutnya kita cari titik puncaknya ya menggunakan rumus seperti di video-video sebelumnya. Diperoleh titik puncaknya 6,18. Nah, kita masukkan titik uji ya. Di sini saya ambil 1,2 ya. Di sini B-nya kita masukkan 2, S-nya kita masukkan 1. Oke, ya sehingga diperoleh 2 kurang dari 5,5. Dia bernilai benar. Nah, karena bernilai benar berarti nanti titik 1,2 ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tadi. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, ini untuk gambar daerah penyelesaian daerah himpunan penyelesaiannya ya. Ini merupakan grafik dari pertidaksamaan linearnya. Dan ini merupakan gambar dari pertidaksamaan kuadratnya. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu untuk sistem pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel. Sekarang kita lanjut ke sistem pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, di sini sudah ada permasalahannya ya. Berat badan ideal seseorang bergantung pada tinggi badannya. Seseorang dikatakan memiliki berat badan ideal
jika berat badan W ini ya dalam kilogram orang tersebut kurang dari atau sama dengan 1/30 kali kuadrat tinggi badan H orang tersebut ditambah 10 ya, dan lebih dari 1/2 kali kuadrat tinggi badan orang tersebut dikurang 10 ya. Nah, nyatakan permasalahan tersebut ke dalam sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemudian tentukan daerah penyelesaiannya ya. Nah, kita bikin dulu atau kita nyatakan terlebih dahulu permasalahan tersebut ke dalam sistem pertidaksamaan dua variabelnya ya. Oke. Di sini kita misalkan dulu karena tadi W-nya itu berat badan idealnya ya dalam kilogram, kemudian H-nya itu merupakan tinggi badannya dalam sentimeter ya. Oke. Nah, menurut permasalahan tadi diperoleh ini dikatakan ideal ketika berat badannya kurang dari sama dengan 1/30 kali tinggi kuadrat ditambah 10 ya. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama ya, untuk syarat yang pertama. Dan ketika berat badannya itu kurang dari 1/20 kali tinggi kuadratnya dikurangi 10. Ini untuk pertidaksamaan yang kedua atau syarat yang kedua ya. Nah, kita sudah peroleh model matematikanya. Nah, karena sudah kita dapatkan dua pertidaksamaan kuadrat, maka untuk mencari daerah penyelesaiannya kita selesaikan menggunakan langkah-langkah yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Untuk grafik yang digambarkan secara penuh garisnya, ini merupakan grafik dari ini, W kurang dari sama dengan 1/30 H kuadrat plus 10, yang ini ya. Kemudian untuk grafik yang putus-putus ini, dia merupakan grafik yang ini. Oke. W lebih dari 1/20 H kuadrat min 10. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ini untuk gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, itulah pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Dan tentunya tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan jika akan keluar rumah. Selamat belajar dan sampai jumpa.